warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in wa akhwat fillah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang serta kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir bertatap muka di tempat yang kita cintai ini, Majelis Ta'lim Al-Azkiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendawamkan kenikmatannya kepada kita semua, memberikan kepada kita keberkahan, dan juga senantiasa Allah memberikan taufik kepada kita semua agar bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan kita miliki. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut hingga ke akhir zaman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Pembahasan kita di pagi hari ini masih pembahasan tentang Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Di mana pada pekan lalu kita menjelaskan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'an yang dirangkum oleh Dr. Musa Al-Nasr rahimahullah taala ketika ia mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk bi jami' jihatihi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk dari seluruh sisinya. Maksudnya seluruh sisinya adalah ketika dia dibaca merupakan firman Allah, ketika dia dengar dia merupakan firman Allah, ketika ditulis dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika dihafal di dalam hati dan dada manusia itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya Al-Qur'an bersumber dan kepadanya akan kembali. Ini sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa maksud darinya bersumber, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dari atas menuju dunia dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala ini nanti menjelang hari kiamat, di mana tidak tersisa satu huruf pun dari Al-Qur'an tersebut kecuali akan hilang, di mana tidak tersisa satu huruf pun yang dihafal tersebut kecuali akan lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminil wahyi Jibril, yang diturunkan kepada rasulnya penutup para nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Nah, sampai di sini kita jelaskan tentang Al-Qur'an tersebut. Kemudian dijelaskan juga oleh Dr. Musa Al-Nasr al-muta'abbad bitalawatihi, yang bernilai ibadah dengan membacanya, al-mabdu bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas.
yang dimulai dengan surat Al-Fatihah yang diakhiri dengan surat An-Nas. Al-mu'jizu bilafzihi wa ma'ani, yang menjadi mukjizat dengan lafaz dan juga maknanya. Wa jami'i khasa'isihi, dan seluruh kekhususannya. Al-mutahadda bi aqsari suratin minhu, yang menjadi tantangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan surat yang paling pendek dari Al-Qur'an tersebut, tidak ada yang bisa membuatnya. Al-manqul ilaina bit tawatur, yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Al-majmu' baina daffatay al-mushaf, yang dikumpulkan di antara dua sampul dari mushaf tersebut, yang dihafal di dada dan juga dibaca dengan lisan-lisan. Nanti akan kita jelaskan ya kelengkapan dari penjelasan Dr. Musa Al-Lunasar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'an. Tapi sebelum kita membahas tentang Al-Quran menurut Ahlussunnah wal Jamaah, perlu kita bahas pembahasan yang paling berat di dalam akidah. Karena dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang sumber kesesatan dari firqah ahli kalam. Nah, ana harap antum bisa benar-benar fokus ya, antum bisa benar-benar ikuti, karena sisa dari pembahasan masalah akidah ini banyak kembali kepada yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, kalau kita berbicara tentang bahwa surga neraka itu kekal abadi, ada yang menyelisihinya dari firqah sesat. Ini gara-gara yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kemudian mereka yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala jelas bersumber dari permasalahan ini. Ya, permasalahan ini sangat banyak menyebabkan kesesatan dari kelompok ahli kalam. Ya, kelompok ahli kalam. Pain, mic-nya udah ini belum? Udah bisa? Coba ente tes dulu. Tes. Cek. Mana suaranya? Tes. Bismillah. Tajribah. Bismillah. Jangan kegedean storing. 6. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Khalifatul Ma'mun ini adalah seorang yang sangat senang membaca, sehingga kesenangan beliau terhadap membaca tersebut ingin agar kitab-kitab dari Yunani diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Bahkan memberikan upah yang sangat besar bagi para penterjemah kitab tersebut ke dalam bahasa Arab. Dengan kitab tersebut ditimbang dan beratnya digantikan dengan emas. Beratnya digantikan dengan emas. Maka terdoronglah para penterjemah tersebut untuk menerjemahkan segala kitab-kitab yang ada dari bangsa Yunani tersebut ke dalam bahasa Arab. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibaca oleh kaum muslimin, tapi yang terbaca oleh mereka juga tentang filsafat. Bahkan banyak dari kitab filsafat yang diterjemahkan dalam bahasa Arab tersebut ini memiliki keyakinan tentang pengingkaran adanya Tuhan, pencipta alam semesta. Ya. Jadi orang-orang filsafat dari Yunani tersebut, kebanyakan dari mereka ini ateis. Mereka tidak meyakini adanya sang pencipta. Karena mereka meyakini bahwa alam semesta ini adalah ada dari sejak dahulu, dari sejak azali, tidak ada yang menciptakannya. Hanya saja alam semesta tersebut berubah
sesuai dengan kondisi iklim dan juga manusianya yang ada. Tentu ini merupakan keyakinan kufur. Tentu ini merupakan keyakinan yang sesat. Mengingkari adanya Rabb, mengingkari adanya ilah, mengingkari adanya Khaliq, mengingkari adanya Sani', mengingkari adanya sang pencipta. Dan ini akhirnya tersebar di kalangan kaum muslimin. Nah, bahkan banyak terjadi perdebatan di antara kaum muslimin dengan mulhidin, orang-orang ateis yang tidak percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ terjadilah perdebatan demi perdebatan. Dan di antara tokoh yang sering kali berdebat dengan orang-orang ateis adalah Jahm bin Safwan. Dan Jahm bin Safwan ini ya adalah orang yang pandai berdebat pada hakikatnya. Kemudian dia berdebat dengan ateis demi ateis. Sampai kepada suatu ketika ateis tersebut tidak mau kalau sekiranya Jahm tersebut berdebat dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Karena menurut mereka Al-Quran sendiri ini butuh kepada bukti bahwa ini adalah hujjah. Ya, maka mereka hanya menerima dalil akal bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Apa secara akal bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ditanya Jahm bin Safwan tersebut, mimma arafta rabbak, dari mana engkau mengetahui adanya Rabb? Dari mana engkau mengetahui adanya Khalik, sang pencipta? Apakah anda menyaksikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Kan tidak. Ya kan, apakah engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan secara langsung alam semesta? Kan tidak. Jadi buktinya apa? Berikan kepada kami, baru kami akan mengimani bahwa adanya sang pencipta. Maka dari situ Jahm bin Safwan ini terbingung-bingung, sehingga dikisahkan beliau ya sampai 40 hari tidak melaksanakan sholat karena bingung. Ya, secara akal apa buktinya? Saya tidak melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala makhluk yang ada dan lain sebagainya. Nah, sampailah ya Jahm bin Safwan tersebut akhirnya ia memiliki hujjah. Yang hujjah tersebut sangat kuat bagi mereka, bagi orang-orang yang bergelut dengan kalam. Kalam itu artinya akal atau rasionalis ya kalau kita bilang. Kenapa disebut akal itu kalam? Karena memang akal itu berbicara, sebagaimana lisan itu berbicara, akal itu berbicara, hati kita ini berbicara. Antum mendengar, melihat sesuatu, hati antum itu berbicara. Nah, maka mereka nih madrasah aqlaniyun, madrasah ahli kalam tersebut ya dimulai dari tokohnya siapa? Jahm bin Safwan. Ya, memiliki sebuah kaidah dan juga sebuah hujjah yang bisa menunjukkan secara pasti bahwa alam semesta itu ada yang menciptakan. Dan insya Allah hujahnya susah dan hujahnya ribet. Tapi kalau sekiranya kita tidak bahas, tidak akan sempurna pembahasan akidah yang berkaitan tentang af'alul khaliq, ya, perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan akhirat, yang berkaitan dengan tentang asma wa sifat. Nah, jadi bagaimana Jahm bin Safwan tersebut ya ingin menetapkan bahwa alam semesta ini merupakan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu harus ada yang menciptakannya, harus ada yang mengadakannya, bukan terjadi secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Maka Jahm bin Safwan tersebut ya berarti dia kaidahnya ini pertama ingin menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, kalau ingin menetapkan bahwa Allah itu pencipta, bahwa harus menetapkan bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang hadis menurut mereka.
Nah, bagaimana caranya untuk menetapkan alam semesta tersebut adalah sesuatu yang baru, maka ia menjelaskan bahwa alam semesta tersebut terdiri dari dua unsur. Ya, alam semesta tersebut terdiri dari dua unsur. Ya. Ini awas, kabel banyak kabel. Jadi dia akan menjelaskan ya Jaham bin Safwan tersebut. Jadi apa yang disebut dengan materi alam semesta. Jadi biar antum tahu juga bagaimana ya madrasah dari ahli kalam. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sama Kullabiyah, ini semuanya memakai dalil ini. Sumbernya dari siapa? Jaham bin Safwan. Jadi materi alam semesta yang itu terdiri dari dua menurut ahli filsafat sendiri. Yang pertama dinamakan dengan jauhar. Apa lagi Ustaz jauhar? Ya, kita jelaskan nanti ya. Jauhar. Yang kedua, alam semesta tersebut disebut dengan ard. Nah, antum lihat mustalah ini saja pernah nggak diucapkan oleh Nabi SAW? Nggak pernah. Oleh sahabat ya kan? Nggak ada satupun sahabat yang menyebutkan ada jauhar, ada ard dari materi alam semesta. Nggak ada. Antum nggak dapat di Quran, nggak di sunnah, nggak di hadis, nggak di perkataan para salaf, nggak di perkataan para imam rahimahullah taala. Tidak ada. Jadi katanya alam semesta ini terdiri dari dua. Pertama jauhar, yang kedua adalah ard. Nah, jauhar ini kita jelaskan adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi di antara sifatnya jauhar itu apa? Berdiri sendiri. Sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, kemudian yang namanya ard itu adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Masih belum paham di sini. Hanya saya sebutkan satu sifat. Nah, jauhar ini nanti terbagi lagi menjadi dua. Ada namanya jauharul fard. Fard itu artinya satu. Apa yang disebut dengan jauharul fard? Jauhar fard ini adalah sesuatu ma la yaqbalul qismah aqlan. Sesuatu yang tidak bisa terbagi lagi secara akal. Materi yang tidak bisa terbagi secara akal. Kalau kita belajar di pelajaran sains dulu, apa namanya? Atom atau partikel, ya. Jadi fard ini adalah yang tidak bisa terbagi, tidak bisa lagi terbagi ya. Paling kecil udah materi paling kecil yang tidak bisa terbagi, yang tidak bisa terbagi. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini tidak bisa terbagi, berarti apa? Ini atom ya, atom atau partikel. Ini yang belajar IPA ngertilah. Ada namanya jauhar murakkab. Nah, apa itu murakkab? Murakkab itu artinya tersusun. Jadi partikel atom ketika tersusun dan lain sebagainya dinamakan murakkab. Ya, murakkab itu tersusun. Nah, jadi silahkan pusing ya dengan penjelasan dari Jaham bin Safwan. Tapi antum nanti kalau paham, maka tahu kesesatan dari madrasahnya ahli kalam insyaallah taala. Nah, ketika partikel tersebut ya, jauhar tersebut ya tersusun, maka ini dinamakan jism. Dinamakan jism. Jadi atom atau partikel yang kecil tersusun menjadi satu, maka susunan tersebut disebut dengan jism. Manusia jasadnya disebut dengan jism. Kenapa? Karena dia kumpulan dari jauhar fard. Sama jasmani sama. Ya sama. Pohon ada daun, kulitnya dan lain sebagainya. Itu namanya apa? Jism. Batu, kayu, meja, buku, itu namanya jism. Karena dia merupakan kumpulan dari jauharul fard. Paham apa antum sampai di sini? Insyaallah kalau yang sudah belajar sains dia ngerti dan lain sebagainya. Ini semuanya pengetahuan dari Yunani.
Mereka membahas tentang masalah alam semesta, partikel apa segala macam. Dan ini dijelaskan sama Jaham